karena karma tidak akan pernah salah alamat. Kalau kita menyebarkan informasi berita baik kepada orang lain, maka kebaikan pun akan datang ke kita. Demikian juga sebaliknya, kalau kita menyampaikan berita buruk kepada orang lain atau berita negatif kepada orang lain, ya siap-siap saja tunggu waktunya datang untuk kembali ke kita. Halo penonton setia YouTube channel Ki Ananda. Saya beberapa waktu lalu diberikan satu PR oleh Ki Ananda untuk membahas satu topik tentang memanfaatkan media sosial. Memanfaatkan media sosial untuk menyampaikan kebenaran. Nah, ini menarik ini. Saya langsung berpikir bahwa topik ini itu sesungguhnya sangat dekat dengan kita. Bahkan setiap hari-hari kita relate ya dengan topik ini. Soal media sosial ini nampaknya sudah tidak bisa dibendung lagi ya. Pagi hari kita bangun, kita buka gadget kita buka telepon kita, smartphone kita. Kemudian kita bisa saja buka WhatsApp, kemudian kita buka Instagram kita buka YouTube seperti sekarang ini, kita buka Facebook dan lain sebagainya. Itu menandakan bahwa media sosial itu bagian yang hari ini tidak terpisahkan dari kita. Dan bahkan sebelum tidur pun mungkin kita sempatkan waktu juga untuk melihat media sosial kita. Dan ada lagi orang-orang yang banyak menggunakan waktunya di dunia media sosial. Nah, ketika kita bermedia sosial itu adalah satu hal yang netral, yang sifatnya netral. Tetapi menjadi tidak netral kalau kita yang pakai, kita yang gunakan sekarang. Kita bisa memilih apakah kita akan menggunakan media sosial ini dalam hal kebaikan atau justru sebaliknya untuk hal kejahatan. Nah, ini yang penting kita pahami, bahwa di dunia media sosial kita bisa saja menemukan berita-berita yang bohong, berita-berita hoax, berita-berita yang membuat kita terjerembab ke dalam satu pemahaman yang keliru. Nah, ini. Tetapi di dalam media sosial juga kita bisa saja mendapatkan insight, pencerahan wawasan baru terkait hal yang positif. Nah, inilah dualisme kehidupan yang sampai kapanpun saya rasa akan tetap ada ya. Nanti boleh kita diskusi lewat chat ataupun kolom komentar kalau misalkan ada pertanyaan. Oh ya, sebelum saya lanjut, saya juga punya YouTube channel. Sorry Ki Ananda, saya nitip promosi di YouTube channel saya, namanya YouTube channel Manggala Wirya. Barangkali ada yang mau mampir, subscribe di sana. Oke, saya mau lanjut. Kemudian ketika kita berpikir bahwa media sosial itu netral, yang kemudian kita gunakan setiap hari, kita bisa menimbangnya apakah selama ini kita mendapatkan kebaikan atau bermanfaat atau justru malah kerugian. Karena kadangkala kebablasan juga ketika kita sudah asik dengan bermedia sosial, kita lupa waktu, kita lupa melakukan satu hal yang positif untuk kemajuan hidup kita tentunya. Kalau kita gunakan media sosial ini untuk menyampaikan kebenaran, untuk menyampaikan sesuatu hal yang manfaat, apa itu bentuknya,
apa itu jenis kontennya. Meskipun kadangkala sedikit orang yang memperhatikan. Karena kalau di media sosial itu jujur nih ya, kadang saya juga suka sebel ya. Kenapa hal-hal yang sifatnya negatif itu sering banget cepat nyebar, cepat viral gitu ya. Ya meskipun sekarang sudah mulai banyak konten-konten yang bermanfaat, konten-konten yang inspiratif juga bisa viral. Tapi kalau dibandingin gitu ya, kalau persenkan gitu, nampaknya lebih banyak berita-berita yang negatif itu lebih cepat viral dibandingkan hal-hal yang positif. Nah, kenapa demikian? Kalau setelah saya lihat, saya analisa, karena memang tidak banyak berita-berita baik, kemudian hal-hal yang bermanfaat ini yang lahir dari diri kita sendiri, itu kita share. Jadi kadang kita malu berpikir, takut ya, kalau misalkan kita mau share, nanti ada yang lihat nggak ya, ada yang ngejek nggak ya. Padahal itu satu kebaikan dan satu hal yang bisa bermanfaat untuk orang lain loh gitu. Nah, ini menjadi satu pemikiran baru tentunya untuk kita. Seperti halnya Dharma ya kan. Sekarang ini banyak sekali YouTube yang mengabarkan ataupun yang share, yang upload konten-konten seperti ceramah-ceramah Dharma, kemudian seperti penyampaian-penyampaian tokoh-tokoh Buddhis di Indonesia itu sudah mulai bermunculan. Apalagi selama pandemi ini bisa dibilang cukup produktif. Dan saya sangat bangga dan bahagia tentunya. Jadi hal-hal yang seperti ini memang harus terus dilakukan, diperbanyak ya kan. Meskipun tidak semua kalangan bisa menikmati, tetapi setidaknya ada orang yang mendapatkan manfaat. Jadi bagi saya, ketika kita sharing sesuatu di media sosial, yang apalagi tentang Dharma, tentang ajaran Buddha, tentang nilai-nilai Dharma yang universal yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari itu menjadi hal yang harus dibiasakan menurut saya. Karena apa? Karena ketika orang lagi mencari sesuatu, misalkan ada dari umat Buddha sendiri, dia ingin tahu cara bermeditasi yang benar. Nah, agar tidak salah jalan, maka orang-orang ahli praktisi meditasi di dalam konten YouTube-nya, di dalam konten Instagram-nya, kita bisa belajar loh dengan gratis kapan saja, di mana saja. Yang penting ada modal kuota internet ya, kalau sebelum di-download gitu ya. Jadi ini menjadi satu hal kebiasaan bagi kita yang harus terus dibangun, bahwa misalkan saya sebagai seorang guru agama Buddha gitu ya, di zaman industri yang katanya 4.0 ini, dan nanti next sudah siap dengan 5.0 ini, nampaknya harus memperbanyak literasi digital, dan juga kita sebagai umat Buddha juga perlu memperbanyak konten-konten yang juga bermanfaat seperti tadi gitu ya. Jadi nggak perlu risau lah nanti akan ditonton siapa, viral atau enggak, itu nomor sekian. Yang penting kita sediakan dulu konten itu. Saya sebagai guru agama Buddha, kemudian saya bisa menyampaikan materi yang ada di buku, kemudian kita sampaikan di YouTube, kita sampaikan di Instagram dengan cara kita, dengan style kita masing-masing. Itu menjadi hal yang sangat luar biasa, apalagi dilakukan secara konsisten ya, secara terus-menerus. Nah, itu yang menjadi legacy ya, peninggalan. Karena saya rasa sampai kapanpun YouTube akan abadi, sampai kapanpun media sosial akan terus berkembang, dan konten kita nggak akan hilang kalau nggak kita hapus ya. Jadi orang akan bisa menemukan manfaat dari konten kita, dari media informasi yang kita punya untuk kita sampaikan ke siapapun itu ya. Karena belum tentu umat Buddha saja yang bisa menemukan, barangkali umat lain juga bisa mendapatkan pengetahuan itu.
Jadi topik yang diminta saya untuk menyampaikan bahwa bagaimana kita bermedia sosial untuk menyampaikan hal yang benar, kebenaran, ya kan? Namanya kebenaran itu lahir dari sebuah pengalaman, praktikal. Kalau agama Buddha kan jelas tuh ya, Sang Buddha Gotama itu mencapai penerangan sempurna itu bukan diberi, ya kan? Bukan minta-minta, bukan mendapat dari siapapun, tetapi dengan seluruh daya upaya usahanya selama luar biasa banyak kehidupan dan miliaran tahun ya kalau dihitung ya, yang akhirnya menjadi satu kekuatan spiritual, menjadi seorang Sama Sang Buddha tercerahkan sepenuhnya dan bisa mengajarkan dharma untuk mengurangi dan bahkan melenyapkan penderitaan itu tadi, seperti halnya penderitaan usia tua, penderitaan sakit, meninggal, kemudian berpisah dengan yang dicinta, kemudian hidup dengan orang yang dibenci. Itu kan semua penderitaan tuh. Jadi bagaimana kita bisa mengambil sisi positif dari ajaran Buddha itu untuk praktik kehidupan sehari-hari. Semoga ada manfaatnya. Semoga kita semuanya senantiasa menggunakan jari-jari kita ini untuk bermedia sosial yang tentunya menyampaikan informasi, menyampaikan kebenaran, menyampaikan hal yang bermanfaat untuk siapapun. Jadi kalau ada berita yang mungkin itu masih diragukan kebenarannya, jangan cepat-cepat di-share, dibagikan. Saring dulu sebelum sharing. Jadi disaring dulu sebelum kita bagikan kepada orang lain. Agar apa? Agar orang lain tidak mendapatkan satu hal yang negatif. Dan juga sama, kalau kita menyebar satu yang negatif, itu pun akan kembali kepada diri kita. Karena karma tidak akan pernah salah alamat. Kalau kita menyebarkan informasi berita baik kepada orang lain, maka kebaikan pun akan datang ke kita. Demikian juga sebaliknya, kalau kita menyampaikan berita buruk kepada orang lain atau berita negatif kepada orang lain, ya siap-siap saja tunggu waktunya datang untuk kembali ke kita. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Ki Ananda kesempatan yang baik ini. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Mudah-mudahan kita semua bisa berbahagia, sehat, dan sejahtera. Sampai sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya. Terima kasih.